Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang perempuan India yang menikah dengan laki-laki Afrika. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Suara riuh kendaraan dan aroma rempah-rempah memenuhi udara Jaipur sore itu. Di tengah hiruk-pikuk kota tua yang dipenuhi warna-warni pasar, langkah Anaya terasa berat. Hari ini dia harus menghadiri seminar lingkungan internasional, sesuatu yang jauh dari dunia yang biasa dia jalani. Namun, sebagai asisten peneliti di Universitas Rajasthan, dia tak punya pilihan. Hatinya gelisah, bukan karena seminar itu, tapi karena belakangan, hidupnya seperti berada di persimpangan yang membingungkan, antara impian dan tradisi keluarganya. Ruangan auditorium itu penuh orang asing. Kulit mereka berbeda, bahasa mereka beragam. Anaya merasa kecil, seolah-olah dia bukan bagian dari tempat ini. Di tengah rasa canggung itu, matanya terpaku pada sosok pria di sudut ruangan. Kulitnya legam, rambutnya keriting pendek, dan sorot matanya tajam, namun ada ketenangan yang aneh terpancar dari wajahnya. Pria itu berdiri dengan percaya diri, memperkenalkan diri sebagai Kwame Nkrumah, peneliti dari Ghana, Afrika. Anaya nyaris tak percaya ketika pria itu mulai memaparkan penelitiannya tentang dampak perubahan iklim di hutan-hutan Afrika dan India. Suaranya dalam, berwibawa, dan setiap kalimatnya mengandung kepedulian yang tulus pada bumi. Entah mengapa, kata-katanya mengguncang hati Anaya lebih dalam daripada sekadar diskusi ilmiah biasa. Dia merasa, untuk pertama kalinya, seseorang berbicara bukan hanya dengan kepala, tapi juga dengan hati. Usai seminar, takdir mempertemukan mereka di luar gedung. Kwame menghampirinya, mengulurkan tangan sambil tersenyum hangat. India adalah negeri yang indah, tapi tampaknya senyummu lebih sulit ditemukan daripada Taj Mahal, katanya, mencoba mencairkan suasana. Anaya terkejut, tak menyangka pria asing ini begitu berani, namun justru itulah yang membuatnya menarik. Dia tak tahu harus membalas dengan tawa atau dengan diam, namun hatinya sudah terlanjur bergetar. Percakapan itu singkat, namun cukup untuk memancing rasa ingin tahu di hati Anaya. Malam itu, di kamarnya yang sunyi, dia termenung lama memikirkan pria Afrika itu. Bagaimana mungkin seseorang yang baru dia temui bisa meninggalkan jejak begitu dalam? Tapi bersamaan dengan rasa itu, ketakutan mulai merayap. Dia tahu, cintanya bukanlah kisah sederhana seperti dalam film Bollywood. Di India, apalagi di keluarganya, perbedaan adalah hal yang ditakuti. Tanpa sadar, Anaya menggenggam kalung kecil pemberian ibunya, berharap semesta tidak mempermainkan hatinya. Namun, jauh di dalam dirinya, dia tahu, pertemuannya dengan Kwame bukanlah kebetulan. Ini adalah awal dari badai besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak pertemuan itu, bayangan Kwame terus menghantui pikiran Anaya. Setiap kali dia mencoba fokus pada pekerjaannya, wajah pria Afrika itu muncul, lengkap dengan tatapan teduh dan senyum lembutnya. Anaya benci mengakuinya, tapi dia tahu hatinya mulai goyah. Dia bahkan tak sadar, sudah berapa kali dia mengecek media sosial Kwame, membaca ulang pesan-pesan singkat mereka, seolah-olah mencoba meyakinkan diri bahwa perasaan ini hanyalah kekaguman sesaat. Namun, semua itu berubah saat Kwame tiba-tiba mengundangnya makan malam di sebuah kafe kecil di pusat kota. Anaya sempat ragu. Dia tahu betul bahwa sebagai perempuan India, apalagi dari keluarga konservatif, keluar malam bersama pria asing adalah aib besar. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Di kafe itu, mereka berbincang panjang, tentang Ghana, tentang India, tentang perbedaan, dan tentang harapan mereka untuk dunia yang lebih baik. Semakin lama Anaya berbicara dengan Kwame, semakin dia sadar bahwa pria itu bukan hanya sekadar orang asing. Dia adalah seseorang yang memahami luka-luka hidup, perjuangan, dan mimpi, sesuatu yang selama ini bahkan sulit dia ungkapkan di hadapan keluarganya sendiri. Tapi semakin dalam ia tenggelam dalam perasaan itu, bayangan wajah ayahnya selalu hadir, mengingatkannya pada batas-batas yang telah digariskan sejak ia lahir. Kepulangan Anaya malam itu menjadi awal dari kekacauan.
Ayahnya melihatnya turun dari taksi, mengenakan pakaian cantik, wajahnya berseri-seri. "Dari mana kau?" tanya sang ayah dengan nada penuh kecurigaan. Anaya berusaha menghindar, tapi tatapan tajam itu tak memberinya ruang untuk berbohong. Ketakutan menyelimuti hatinya, namun ia hanya terdiam, menyembunyikan gejolak yang tak mungkin bisa dia ceritakan. Di balik dinding kamarnya yang dingin, Anaya menangis. Di satu sisi, dia tahu hatinya telah memilih. Di sisi lain, dia sadar, cintanya pada Kwame akan menjadi perang besar, perang melawan keluarga, tradisi, bahkan dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dia bertanya dalam hati, seberapa jauh dia sanggup berjuang demi cinta yang melintasi batas benua. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Anaya. Ayahnya mulai curiga dan mengawasi setiap gerak-geriknya. Telepon genggamnya pernah disita, pesan-pesan dari Kwame terhapus tanpa sempat dibaca. Ibunya tak henti-hentinya mengingatkan tentang harga diri keluarga, tentang adat yang harus dijaga. Di balik semua itu, Anaya hanya bisa memeluk kesedihan, memandang jendela kamarnya, berharap semesta memberinya kekuatan. Namun takdir seolah tak sudi memberi ruang untuknya menyerah. Diam-diam, Kwame datang ke universitasnya. Di bawah pohon besar di halaman kampus, mereka bertemu. "Aku tahu ini sulit, Anaya," ucap Kwame, suaranya dalam namun penuh kelembutan. "Tapi kau tidak sendiri. Aku tak akan pergi sebelum kau yakin apa yang hatimu inginkan." Ucapan itu seperti belati dan pelukan dalam waktu bersamaan. Anaya ingin mempercayainya, namun ketakutan masih mencengkeram erat. Semakin kuat perasaan itu tumbuh, semakin besar pula penolakan keluarga Anaya. Suatu malam, di ruang makan, ayahnya dengan suara lantang mengumumkan bahwa ia telah menjodohkan Anaya dengan pria India dari keluarga terpandang. "Ini demi kehormatan kita," seru sang ayah. Tubuh Anaya melemas, matanya memanas, sementara ibunya hanya tertunduk tanpa daya. Dunia Anaya seperti runtuh, seolah tak ada lagi ruang untuk suaranya sendiri. Setelah pernyataan itu, Anaya tak sanggup tidur. Pikirannya berkecamuk, dadanya sesak oleh tangis yang tertahan. Di genggamannya, sebuah catatan kecil dari Kwame yang berhasil diselipkan saat mereka bertemu terakhir, "Cinta adalah keberanian, bukan sekadar kata. Aku akan menunggumu." Kalimat itu membakar hatinya, menyalakan kembali api yang nyaris padam. Malam itu, di antara bayang-bayang tembok rumah yang serupa penjara, Anaya mengambil keputusan besar. Dia tahu, hidupnya tak akan pernah sama. Entah itu berujung luka atau bahagia, dia siap berjalan ke arah yang selama ini dia takutkan, demi cinta, demi dirinya sendiri. Langit malam Jaipur dipenuhi bintang, namun tak ada satupun yang mampu menerangi hati Anaya yang gelap gulita. Dengan langkah gemetar, dia menyelinap keluar dari rumah, membawa hanya tas kecil dan secarik kertas berisi alamat hotel tempat Kwame menginap. Setiap langkahnya adalah perlawanan, setiap detak jantungnya adalah pengkhianatan menurut keluarganya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, dia memilih mendengarkan suara hatinya, bukan teriakan adat yang membelenggu. Kwame menunggu di lobi hotel, matanya penuh kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Begitu melihat Anaya datang dengan wajah pucat dan mata sembab, pria itu langsung menghampiri, menggenggam tangannya erat. "Kau yakin dengan keputusan ini?" tanya Kwame, suaranya berat, seolah memahami betapa besar harga yang harus dibayar Anaya. Perempuan itu hanya mengangguk, air matanya jatuh, namun langkahnya tetap tak mundur. Malam itu mereka berbicara panjang, bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang ketakutan, masa depan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak punya jawaban pasti. Kwame tahu, melawan tradisi di India bukan hal sepele. Di tanah kelahirannya pun, perbedaan selalu jadi alasan luka dan perpecahan. Tapi di antara ketidakpastian itu, dia berjanji satu hal, dia akan melindungi Anaya, apapun risikonya. Namun, sebelum fajar menyingsing, pintu kamar hotel diketuk keras. Polisi bersama keluarga Anaya berdiri di luar, wajah ayah Anaya memerah karena amarah. "Kau mempermalukan keluarga ini, Anaya," teriak sang ayah,
Matanya berkaca-kaca antara marah dan kecewa. Anaya berdiri mematung, tubuhnya bergetar hebat. Dunia di sekelilingnya berputar, semua yang dia takutkan kini ada di depan mata. Tangisan ibunya pecah, memohon agar Anaya pulang. Kwame berdiri di sisi Anaya, wajahnya tegas namun penuh hormat. Aku tak pernah berniat merusak keluargamu. Tapi aku mencintai putrimu, ucapnya pelan. Situasi makin tegang, dan Anaya sadar, tak ada lagi jalan mundur. Dia harus memilih, tunduk pada tradisi atau memperjuangkan cintanya, meski harus berhadapan dengan darah dagingnya sendiri. Suasana hotel berubah tegang, seolah seluruh dunia terdiam di antara mereka. Mata Anaya menatap tajam ke arah ayahnya yang berdiri dengan dada membusung, membawa harga diri keluarga sebagai senjatanya. Aku bukan anak kecil lagi, Baba, suara Anaya bergetar, namun sorot matanya tegas. Aku mencintainya, dan aku berhak memilih hidupku. Kata-kata itu terucap, mengalir bersama air mata yang tak mampu ia tahan lagi. Kalimat sederhana, namun seolah menamparkan keras dinding tradisi yang selama ini mengurungnya. Ibunya menangis pilu di sudut ruangan, sementara ayahnya menggertakkan gigi, menahan amarah. Kwame berdiri di samping Anaya, tak sedikit pun bergerak, meski tatapan tajam penuh kebencian dari orang-orang di ruangan itu mengarah padanya. Aku tidak datang ke sini untuk mencuri putrimu, ucap Kwame dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan. Aku datang untuk mencintai dan menghormatinya. Tapi jika kau lebih memilih melihatnya menderita demi tradisi, aku tak akan memaksa. Tapi aku tidak akan pergi, tegasnya. Ketegangan makin memuncak hingga akhirnya, sang ayah berbalik badan dan keluar tanpa sepatah kata, meninggalkan Anaya yang terisak, memeluk dirinya sendiri. Tak ada kata maaf, tak ada pelukan. Hanya keheningan yang menyayat. Di dalam hatinya, Anaya sadar, dia baru saja kehilangan keluarganya, atau setidaknya, butuh waktu lama untuk luka itu sembuh. Tapi dia juga tahu, untuk pertama kalinya, dia memilih dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu, Anaya dan Kwame resmi menikah dalam upacara sederhana, dihadiri teman-teman dan orang-orang yang menghormati cinta mereka, meski tanpa restu dari keluarga Anaya. Gaun sari merah yang dikenakan Anaya berpadu indah dengan corak kain kente yang dikenakan Kwame. Tak ada pesta mewah, tak ada kemewahan. Hanya cinta, keberanian, dan janji untuk saling menggenggam, apapun yang terjadi. Di hari itu, di bawah langit yang menggabungkan dua benua, Anaya menatap Kwame dengan mata berkaca-kaca. Cinta ini tidak mudah, tapi setidaknya, aku tahu aku tidak sendiri, bisiknya. Kwame meraih tangan Anaya, menguatkannya. Meski luka di hati keluarga belum sembuh, mereka melangkah bersama, membuktikan bahwa cinta sejati memang tak mengenal batas warna kulit, budaya, atau tradisi, ia hanya butuh keberanian dan ketulusan untuk diperjuangkan. Hari-hari setelah pernikahan itu tidak seindah dongeng. Anaya dan Kwame tinggal di apartemen kecil di Jaipur, jauh dari kemewahan, jauh pula dari pelukan keluarga. Setiap malam, Anaya sering terjaga, memandang ponselnya yang sepi. Tak ada pesan dari ibunya, tak ada telepon dari ayahnya. Hanya keheningan yang menusuk hati. Kadang dia bertanya-tanya, apakah pilihannya adalah sebuah pengkhianatan, atau justru langkah berani yang harus dia jalani sendiri. Kwame selalu ada di sampingnya, mencoba menguatkan dengan senyuman dan kata-kata lembut. Tapi Anaya tahu, pria itu pun menyimpan luka. Tak mudah baginya, tinggal di negeri asing, menghadapi tatapan sinis, dan menjadi orang luar, yang dianggap merusak tatanan keluarga India yang kaku. Namun, di balik segala luka itu, cinta mereka tetap tumbuh, meski terlatih-tatih. Mereka sadar, perjuangan mereka belum selesai. Suatu sore, saat hujan turun membasahi kota Jaipur, Anaya mendapat kabar yang membuat dadanya sesak. Ibunya sakit, bukan sakit biasa, tapi cukup parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Hatinya berperang. Di satu sisi, dia ingin segera menjenguk, di sisi lain, dia takut diusir, dipandang hina, bahkan ditolak mentah-mentah oleh keluarganya sendiri. Kwame memandangnya, lalu berkata pelan,
Ini bukan soal siapa yang salah atau benar. Ini soal hatimu, Anaya. Pergilah, temui ibumu, apapun yang terjadi, aku ada di sini. Dengan langkah gemetar, Anaya pergi ke rumah sakit. Wajah keluarganya membeku ketika dia tiba, namun tatapan ibunya melembut, meski tubuhnya lemah di ranjang rumah sakit. Air mata menetes di sudut mata sang ibu, namun bibirnya hanya bergetar tanpa suara. Anaya menggenggam tangan ibunya erat, menahan tangis yang hampir pecah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasakan kehangatan itu kembali, meski masih dibalut luka. Ayahnya hanya berdiri di sudut ruangan, diam, wajahnya keras namun matanya tak bisa membohongi perasaan. Tidak ada kata maaf, tidak ada pelukan, namun tatapan itu cukup bagi Anaya untuk tahu, masih ada celah harapan di hati keluarganya. Cinta memang tak pernah mudah, tapi Anaya percaya, luka ini, perlahan, bisa sembuh. Hari-hari di rumah sakit menjadi babak baru bagi Anaya. Meski kehadirannya masih dipandang dingin oleh sebagian besar keluarganya, perlahan bayangan kebencian itu mulai pudar. Sang ibu, yang dulu hanya mampu menggenggam tangannya dalam diam, kini mulai bicara, walau dengan suara lemah. Aku tak pernah benar-benar membencimu, nak, aku hanya takut kehilanganmu, bisik sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menusuk hati Anaya lebih dalam dari segala amarah yang pernah dilontarkan ayahnya. Kwame selalu menunggu di luar ruang perawatan, tak ingin memperkeruh suasana. Dia tahu, cinta tak bisa dipaksakan, begitu juga penerimaan. Tapi melihat Anaya yang mulai diterima kembali oleh ibunya, membuat hatinya sedikit lebih tenang. Malam-malam mereka di apartemen kecil itu diisi dengan obrolan penuh harapan, meski bayang-bayang penolakan masih belum sepenuhnya hilang. Namun segalanya mencapai titik puncak saat sang ayah, yang selama ini keras dan dingin, tiba-tiba datang ke apartemen mereka. Suasana hening, nyaris mencekam. Kwame berdiri di depan pintu, matanya tajam namun tubuhnya tetap tenang. Sang ayah menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangannya ke Anaya. Aku masih belum bisa menerima semuanya, tapi aku lihat ibumu lebih tenang setelah kau kembali. Mungkin, waktu yang akan bicara, ucapnya, suaranya serak seolah menahan harga diri yang nyaris runtuh. Anaya terisak, rasa lega dan getir bercampur jadi satu. Dia tak berharap semuanya pulih secepat itu, tapi setidaknya ada secercah harapan. Tak ada pelukan, tak ada kata maaf, hanya keheningan yang syarat makna. Tapi itu cukup bagi Anaya untuk tahu, perlahan, tembok keras keluarganya mulai retak, memberi ruang bagi cinta untuk menyelinap masuk. Malam itu, di balkon kecil apartemen mereka, Anaya memandang bintang-bintang di langit Jaipur yang temaram. Di sampingnya, Kwame memeluknya dari belakang. Kita masih di tengah perjalanan, bisik Kwame. Anaya mengangguk, menatap ke langit. Perjalanan ini penuh luka, penuh air mata, tapi untuk pertama kalinya, dia yakin, mereka akan melewatinya bersama, selangkah demi selangkah. Hari-hari terus berjalan, namun Anaya tahu, tidak ada yang mudah. Setiap kali dia melewati jalanan kota Jaipur, ada saja bisik-bisik di belakang punggungnya. Sebagian tetangga memandangnya dengan tatapan sinis, seolah dia adalah simbol pemberontakan yang tak patut ditiru. Bahkan, sepupu-sepupunya yang dulu begitu dekat, kini enggan menatap wajahnya. Luka itu menganga, bukan hanya di hatinya, tapi juga di mata masyarakat yang selalu menghakimi tanpa mengerti. Kwame menyadari semuanya, namun dia tetap berdiri kokoh di samping Anaya. Orang-orang akan selalu bicara, sayang, ucap Kwame suatu malam, sambil menyentuh pipi Anaya yang sembab. Tapi yang penting, kita tahu apa yang kita perjuangkan. Kalimat itu sederhana, namun seperti air yang menenangkan bara di dada Anaya. Dia sadar, cinta mereka bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang memilih untuk berani, memilih untuk berdiri, meski sendiri. Suatu hari, kabar baik akhirnya datang. Ibunya dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Anaya pulang ke rumah besar itu, ditemani Kwame, meski mereka sadar kedatangan mereka tak diinginkan oleh semua orang. Namun,
Kali ini, sesuatu berbeda. Ayahnya tak lagi memasang wajah marah, melainkan diam, dengan tatapan yang sulit ditebak. Aku tidak mengerti pilihan kalian, tapi aku melihat kau bahagia. Mungkin itu cukup untuk saat ini, ucap sang ayah akhirnya, setengah enggan, setengah ikhlas. Ucapan itu bukan sebuah restu penuh, namun untuk Anaya, itu adalah celah kecil yang selama ini dia tunggu. Pelukan ibunya, senyuman kecil sang ayah, itu lebih dari cukup untuk membuat hatinya sedikit tenang. Dia tahu, tidak semua luka bisa sembuh dalam semalam, tapi waktu selalu punya caranya sendiri menyembuhkan luka, asal mereka mau bersabar. Di perjalanan pulang, tangan Anaya menggenggam erat tangan Kwame. Mereka berjalan melewati jalanan kota Jaipur yang masih berisik, masih penuh bisikan. Tapi kini, langkah mereka lebih ringan. Cinta ini belum sempurna, penerimaan belum sepenuhnya ada. Tapi yang terpenting, mereka masih bersama, dan akan terus melangkah, meski jalan itu panjang dan berduri. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit Jaipur yang berwarna jingga kemasan. Di bawah langit itu, Anaya dan Kwame berdiri berdua di tepi sungai Jal Mahal. Hembusan angin membawa harum rempah-rempah khas India yang bercampur dengan aroma kenangan pahit dan manis dalam hidup mereka. Anaya memandang jauh ke depan, ke air sungai yang tenang, seolah melihat bayangan masa depannya. Aku tak pernah membayangkan semua ini bisa kita lewati, bisiknya pelan. Kwame hanya tersenyum, meraih tangannya, menguatkannya. Mereka sadar, perjuangan belum usai. Mungkin selamanya tak akan ada kata selesai untuk kisah mereka yang melawan batas budaya, warna kulit, dan adat. Namun, kini mereka belajar bahwa cinta bukan soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling sabar, siapa yang paling mau bertahan, meski seluruh dunia memandang sinis. Dan untuk itu, mereka memilih terus berdiri bersama. Beberapa bulan kemudian, perlahan-lahan hubungan mereka dengan keluarga Anaya mulai mencair. Sang ayah memang tak pernah benar-benar menunjukkan persetujuan, tapi setidaknya, ia mulai mengundang mereka dalam acara keluarga kecil. Tak ada lagi tatapan penuh amarah, hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi penerimaan. Ibunya, yang dulu dihantui rasa takut dan gengsi, kini mulai terbuka, bahkan sesekali mengunjungi mereka di apartemen kecil itu. Dan di tengah segala perjuangan itu, kabar bahagia datang. Anaya hamil. Air mata haru mengalir saat dia dan Kwame memandang hasil pemeriksaan di rumah sakit. Mungkin, anak ini adalah jawaban atas semua doa dan luka yang kita lewati, kata Kwame, memeluk Anaya erat. Mereka sadar, buah cinta ini adalah simbol nyata bahwa perbedaan bukanlah tembok, melainkan jembatan yang menghubungkan hati-hati yang berani mencintai. Di bawah langit dua benua yang kini berpadu dalam keluarga kecil mereka, Anaya menutup matanya sejenak, mengucap syukur dalam hati. Dia percaya, cinta yang diperjuangkan dengan air mata dan keberanian akan selalu menemukan jalannya. Meski perlahan, meski terlatih, namun langkah mereka pasti menuju kebahagiaan. Terima kasih untuk semua penonton setia channel ini yang sudah mengikuti kisah cinta Anaya dan Kwame hingga akhir. Semoga cerita ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak pernah memandang warna kulit, budaya, atau perbedaan. Semoga siapapun yang sedang berjuang untuk cinta, diberikan kekuatan dan kesabaran seperti mereka. Doa saya, semoga kalian semua yang menonton selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dipertemukan dengan cinta yang tulus dan sejati. Jangan pernah takut memperjuangkan yang benar, walau jalan itu sulit. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga channel ini.